Halo, selamat pagi dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunita Anira Jatman dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, saya akan menganalisis kepribadian dari salah satu tokoh film yang telah saya pilih. Jadi, tokoh yang saya pilih adalah Nina Sayer dari film Black Swan yang bergenre drama psychological thriller. Film ini berceritakan mengenai Nina yang mengabdikan dirinya menjadi balerina profesional di kota New York. Nina sendiri sudah sangat terkenal di kalangan balerina akan kehebatan dan kesempurnaan tariannya. Nina memiliki seorang ibu, mantan balerina yang sangat menginginkan sang anak, yaitu Nina untuk menjadi penari utama di pementasan Swan Lake. Karena dulu sang ibu gagal untuk mencapainya. Suatu hari, sutradara artistik di studio balet bernama Thomas Leroy memberi kabar kepada seluruh balerina di studio bahwa ia akan menggelar audisi untuk pementasan besar dengan tema Swan Lake karya Tchaikovsky. Pementasan ini membutuhkan seorang balerina dengan peran ganda yang memiliki sifat bertolak belakang, yaitu peran Odette, si White Swan, yang penuh dengan kepolosan dan pesona, dan juga Odile, si Black Swan, yang begitu gelap dan menggoda. Pencarian balerina untuk kedua karakter Swan Queen tersebut dimulai dengan audisi. Untuk menjadi pemeran Swan Queen, Nina ikut serta dalam audisi dan menampilkan penampilan terbaiknya. Nona Thomas memuji penampilan Nina saat menjadi White Swan, tetapi ia meragukan Nina saat menjadi Black Swan. Nina dengan tarian baletnya yang bagus memang mampu melakukan tarian dengan gerakan-gerakan yang rumit, namun tidak ada penjiwaan dalam setiap gerakan gemulainya itu. Walaupun pada akhirnya Nina terpilih menjadi Swan Queen, Thomas tetap menginginkan gerakan tarian yang luas seperti gerakan Lily, sang balerina baru dari San Francisco. Karena Nina tidak ingin perannya dalam pementasan diganti oleh Lily, ia berusaha keras dan tanpa disadari karena perfeksionisme dan obsesi yang ia tonjolkan dan kompetensi antara dirinya dan Lily membuat Nina mulai menampakkan sisi gelapnya, di mana pada akhirnya hal tersebut hampir merusak karir dan juga kehidupannya. Dalam film ini juga terdapat pengembangan karakter Nina dari yang semula gadis yang tertutup dan lugu bisa menjadi wanita yang lebih tegas dan terlihat lebih tajam pada perannya sebagai Black Swan. Penggambaran gangguan psikologis yang dihadapi Nina memang sangat menarik, dengan halusinasi-halusinasi khas skizofrenia dan pikiran tak masuk akal dan ketakutan khas obsessive compulsive disorder atau OCD. Pada akhir puncak konflik, Nina mulai menunjukkan kecenderungan gangguan fisik psikotik pada film. Diperlihatkan ia menghadapi berbagai mimpi atau halusinasi yang melibatkan penggambaran jahat tentang dirinya yang mengikuti dan menghantuinya. Nina terganggu oleh halusinasi buruknya yang datang terlambat ke sebuah pertunjukan. Dia menemukan Lily bersiap untuk menari sebagai penggantinya, lalu menusuk Lily. Padahal sebenarnya Nina menusuk dirinya sendiri. Dari sini dapat kita pahami mengapa Nina menusuk Lily, namun kenyataannya Nina melukai dirinya sendiri. Karena obsesi yang dimiliki untuk menjadi Black Swan, dan Nina merasa dapat melihat dirinya pada Lily, dapat kita simpulkan pada scene ini, Nina berhalusinasi, dia bercermin dan menatap dirinya seperti melihat Lily yang berperan menjadi Black Swan, yang mana Nina tidak terima Lily merebut peran itu darinya, lalu secara tidak sadar dia menusuk Lily, yang sebenarnya dia menusuk dirinya sendiri. Setelah sadar dari halusinasi bahwa nyatanya dia menyakiti dirinya sendiri, Nina terpaksa harus tetap menampilkan penampilannya menjadi White Swan dengan rasa sakit yang ia tahan, dan Lily yang menjadi Black Swan. Sampai akhir pertunjukan, White Swan diceritakan lemah dan terkalahkan oleh Black Swan
dan meninggal. Namun nyatanya, Nina yang memerankan White Swan tidak dapat menahan rasa sakit yang ia buat. Akhirnya terjatuh, menggambarkan meninggalnya White Swan. Film Black Swan dapat dianalisis dengan menerapkan psikoanalisis berdasarkan teori Sigmund Freud. Film ini menghadirkan berbagai aspek seperti id, ego, dan superego. Guru balet Nina, Beth, dan Thomas mempresentasikan id. Nina mengalami kesulitan menampilkan angsa hitam yang merupakan kebalikan dari angsa putih polos yang Nina gambarkan dengan sempurna. Thomas adalah aspek alam bawah sadar Nina yang menyuruhnya untuk melepaskan diri dan menggunakan seksualitasnya untuk meningkatkan performanya menjadi Black Swan. Karena Nina masih polos, perawan seperti White Swan, dia dianggap sebagai balerina yang baik dan murni. Setelah Thomas mencerahkan dia secara seksual, Nina dibangkitkan oleh buah terlarang yang dilarang oleh ibunya untuk cicipi. Ibu Nina, Erika, mempresentasikan superego. Sepanjang film, Erika sangat kaku terhadap Nina dan menguasai segala aspek yang ada di kehidupan Nina. Dia mengatur pola pikir Nina untuk balet semata dan mencoba membuat Nina menjadi penari yang sempurna. Sang ibu membuat Nina melakukan semua gerakan yang benar pada waktu yang tepat dan mencoba untuk menahannya dari hidup mandiri. Dia mengontrol Nina seolah-olah dia masih anak-anak dan memaksakan moral pada Nina. Ada beberapa adegan dalam film yang menunjukkan kamar Nina sebelum dia benar-benar gila. Dan mereka menunjukkan kamarnya yang diisi dengan benda dan mainan merah muda yang hanya dimiliki oleh anak-anak. Ini menggambarkan citra Erika yang terlalu melindungi dan mempengaruhi aktualisasi dan evaluasi dari diri Nina. Teman Nina yang berada pada sanggar baletnya yang bernama Lily, ia mempresentasikan ego. Lily sesuai seperti yang diinginkan Nina, karena Lily berjiwa bebas dan sangat cocok dengan peran angsa hitam. Dan dari klip film yang menunjukkan Lily dapat melihat dirinya dalam Nina, atau Nina yang dapat melihat dirinya dalam Lily. Pada film dibuat seperti Nina mempertanyakan tentang siapa dia dan apa yang dia inginkan, akhirnya membuat Nina membaur dirinya dengan Lily dan menjadi balerina yang sempurna. Seseorang yang dapat menunjukkan angsa putih dan angsa hitam. Pada akhirnya itu mengarah pada pembunuhan Lily oleh Nina, seseorang yang ia takuti karena mencuri perannya. Tapi pada nyatanya, Nina menusuk dirinya sendiri. Lalu kesimpulannya, kondisi mental Nina saat itu sedang sangat rapuh. Adalah akibat terputusnya hubungan antara fisik dan batinnya. Secara sejak lahir, ia sudah berbakat dan berprestasi. Namun secara batin, ia merasa kosong dan tidak dicintai. Nina ingin mengeluarkan sisi angsa hitam atau Black Swan dari dirinya yang muncul dalam mimpinya sebagai pemenuhan keinginan. Memimpikannya tentang sisi jahat dan ada pada dirinya adalah bukti ketidaksadaran yang datang untuk bermain. Mimpi buruk yang dialami oleh Nina adalah bentuk visual dari alam bawah sadar dan egonya. Itulah video dari saya mengenai analisis kepribadian tokoh dari film ini. Kiranya video ini pun dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Dadah.